Hai semua, beberapa dari kita pasti setidaknya pernah mendengar kasus tindak pidana pencucian uang yang terjadi di Indonesia. Beberapanya ternyata dilakukan oleh oknum pejabat publik. Cukup familiar bukan? Ya, tidak heran karena masalah tindak pidana pencucian uang di Indonesia ini masih menjadi perkara besar dan menjadi tantangan tersendiri yang harus dituntaskan bersama. PPATK mengungkapkan bahwa terdapat ribuan transaksi keuangan mencurigakan yang nilainya mencapai 183,8 triliun rupiah sepanjang tahun 2022. Cukup besar ya angkanya. Ditambah lagi, pada tahun 2021, pemerintah sudah mengeluarkan dokumen National Risk Assessment. Dalam dokumen tersebut, terdapat profesi yang memiliki resiko tinggi. Profesi yang memiliki resiko tinggi ini diantaranya adalah pejabat pemerintah dan pejabat legislatif. Profesi ini sebenarnya rawan terlibat dalam kasus tindak pidana pencucian uang karena resikonya sangat tinggi mencapai angka di skala 9. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa pelaku tindak pidana pencucian uang itu biasanya menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaannya diantaranya melalui korporasi yang sebenarnya dikendalikan oleh dirinya sendiri, namun namanya tidak tercantum dalam dokumen pendirian korporasi tersebut. Padahal, pelaku menerima manfaat dari korporasi. Nah, biasanya kita menyebut pihak tersebut sebagai beneficial ownership dalam perusahaan. Nah, apakah Anda tahu apa itu beneficial ownership dalam transaksi keuangan? Seperti apa ya dasar hukum pengaturannya, mengapa pihak pelapor wajib mengetahui beneficial ownership dalam transaksi keuangan. Kemudian, langkah apa saja yang dapat dilakukan oleh pihak pelapor terkait dengan kewajiban beneficial ownership ini dalam pelaksanaan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Dalam video kali ini, mari kita kupas tuntas seluruh jawabannya. Nah, pertama-tama, mari kita berkenalan dengan beneficial ownership. Beneficial ownership biasa kita singkat dengan BO. Berdasarkan definisi yang diberikan oleh Financial Action Task Force atau FATF, menyatakan bahwa BO ini sebenarnya adalah orang perseorangan yang merupakan pemilik sebenarnya dari dana yang ditempatkan pada pihak pelapor, menguasai atau mengendalikan transaksi pengguna jasa, pihak yang memberikan kuasa untuk melakukan transaksi, mengendalikan korporasi atau perikatan lainnya yang biasa kita sebut sebagai legal arrangement, merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian, atau pihak yang berhak atas dan atau menerima manfaat tertentu atas transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa. Definisinya cukup spesifik ya ternyata. Iya, karena definisi tersebut juga sejalan dengan peraturan prinsip mengenali pengguna jasa atau PMPJ yang biasa kita kenal sebagai program APU PPT yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur yang biasa kita sebut sebagai LPP. Dalam hal ini, pihak pelapor memiliki peran yang krusial dalam menjalankan program PMPJ atau program APU PPT. Nah, di sini berarti pihak pelapor wajib memastikan apakah transaksi keuangan yang dilakukannya adalah untuk kepentingan diri sendiri atau pihak lain. Kalau seandainya ada transaksi yang dilakukan oleh pihak lain, maka pihak pelapor wajib melakukan PMPJ bagi pihak lain tersebut. Dalam hal pihak pelapor menemukan adanya transaksi yang dilakukan untuk kepentingan pihak lain, maka info BO ini wajib ada ya. Di sini, pihak pelapor perlu memastikan bahwa tidak ada pihak lain yang bersembunyi dalam suatu transaksi keuangan yang dilakukan oleh pengguna jasa. Nah, untuk gambaran yang lebih sederhana, yuk kita lihat contoh berikut ini. Misalnya nih, ada seorang anak yang statusnya sebagai pelajar
datang ke bank bersama orang tuanya untuk membuka rekening tabungan. Walaupun rekening tersebut atas nama sang anak, tetapi mengingat anak tersebut belum punya penghasilan, jadi sebenarnya BO ada di orang tua sang anaknya. Nah, dari contoh ini, kita bisa melihat bahwa BO dari transaksi keuangan adalah orang tua. Kenapa ya sebenarnya? Karena pemilik dananya adalah orang tua. Selain itu, orang tua juga mengendalikan transaksi keuangan dalam rekening sang anak. Jadi, informasi mengenai BO ini perlu diidentifikasi oleh pihak bank ya. Lalu apa ya tantangan yang dihadapi pihak pelapor dalam melakukan identifikasi BO dalam suatu transaksi keuangan? Identifikasi beneficial owner dalam transaksi keuangan ini tidak hanya dilakukan untuk pengguna jasa perorangan. Di sini, pihak pelapor juga harus melakukan untuk pengguna jasa korporasi. Misalnya, dalam contoh kasus group company, di mana suatu korporasi ternyata kepemilikannya adalah korporasi lain. Nah, kalau alurnya serumit ini, jadi BO transaksi keuangan sebenarnya siapa ya? Sebagaimana definisi yang sudah kita bahas sebelumnya, BO ini ternyata harus ditelusuri sampai ditemukannya orang perseorangan yang punya peran sebagai pengendali akhir suatu transaksi keuangan, di mana kita menyebutnya sebagai ultimate beneficial owner. Kalau begitu, pihak pelapor harus mengacu ke peraturan apa saja ya untuk memahami kewajiban terkait BO transaksi keuangan ini? Kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak pelapor terkait dengan beneficial ownership transaksi keuangan telah sejalan dengan FATF Recommendation. FATF Recommendation adalah standar internasional di bidang anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal yang saat ini sudah diterapkan oleh seluruh negara di dunia. Secara khusus, pengaturan mengenai beneficial ownership transaksi keuangan ada di dalam rekomendasi nomor 10 yang mengatur mengenai Customer Due Diligence atau CDD. Kewajiban untuk melakukan identifikasi ada atau tidaknya beneficial ownership transaksi keuangan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Undang-undang ini juga dikenal sebagai UU TPPU. Pasal 18 UU TPPU mengatur mengenai penerapan prinsip mengenali pengguna jasa. Di sini termasuk aturan mengenai tahapan PMPJ yang terdiri dari identifikasi, verifikasi, dan pemantauan transaksi. Selanjutnya, Pasal 19 UU TPPU juga mengatur mengenai informasi minimum yang harus diminta oleh pihak pelapor. Di sini meliputi identitas diri, sumber dana, dan tujuan transaksi. Kemudian, Pasal 20 UU TPPU mewajibkan pihak pelapor untuk memastikan apakah pengguna jasanya bertindak untuk diri sendiri ataukah orang lain. Selain itu, juga mengatur mengenai kewajiban untuk melakukan penolakan transaksi apabila terdapat identitas atau dokumen pendukung yang tidak lengkap. Kemudian, Pasal 22 UU TPPU mengatur mengenai kewajiban untuk melakukan pemutusan hubungan usaha jika terdapat penolakan dari pengguna jasa untuk mematuhi PMPJ atau pihak pelapor meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh pengguna jasa. Untuk detail lebih lanjut, pihak pelapor wajib mengacu pada peraturan PMPJ atau peraturan program APU PPT yang dikeluarkan oleh masing-masing LPP. Peraturan program APU PPT atau PMPJ yang dikeluarkan oleh LPP telah mengatur kewajiban pihak pelapor terkait dengan BO transaksi keuangan, yaitu yang pertama, memastikan apakah pengguna jasa bertindak untuk diri sendiri atau orang lain. Berikutnya,
melakukan identifikasi dan verifikasi BO transaksi keuangan. Di sini, pihak pelapor wajib meminta dokumen identifikasi dan melakukan verifikasi berupa pencocokan dan pemeriksaan dokumen. Selanjutnya, pihak pelapor perlu melakukan pengelompokan beneficial ownership berdasarkan tingkat risiko yang terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah kategori risiko tinggi. Yang kedua adalah risiko menengah atau sedang. Yang ketiga adalah risiko rendah. Untuk BO yang masuk ke dalam kategori risiko tinggi, maka harus dilakukan Enhanced Due Diligence atau EDD atau disebut juga sebagai PMPJ mendalam. Kemudian, pihak pelapor wajib menentukan apakah BO tersebut merupakan politically exposed person atau tidak. Politically exposed person atau PEP adalah seseorang yang diberikan kewenangan untuk melakukan fungsi publik penting. Contohnya seperti apa ya? Di antaranya adalah kepala negara, pimpinan kementerian lembaga, dewan legislatif, atau pejabat negara lainnya. Perlu diingat bahwa PEP ini terdiri dari PEP domestik dan PEP internasional. Kemudian, terkait dengan pemantauan transaksi, dilakukan untuk memastikan apakah BO tersebut sudah sesuai dengan profilnya, karakteristiknya, atau pola transaksinya. Perlu diperhatikan bahwa dalam melakukan pemantauan transaksi, pihak pelapor wajib melakukan sesuai dengan tingkat risiko dari BO tersebut. Apabila BO masuk ke dalam kategori risiko tinggi, maka harus dilakukan pemantauan yang lebih ketat. Caranya seperti apa? Misalnya dengan meningkatkan jumlah atau frekuensi dari pemantauan tersebut. Kemudian, terdapat kewajiban untuk melakukan pengkinian data dari BO. Di sini, pihak pelapor secara berkesinambungan harus memperbarui data BO berdasarkan informasi yang disampaikan secara langsung oleh pengguna jasa ataupun sumber informasi lain yang terpercaya. Selanjutnya, terdapat kewajiban untuk menolak transaksi dan memutuskan hubungan usaha terkait beneficial ownership. Apabila pengguna jasa tidak memberikan informasi dan dokumen pendukung terkait BO, maka pihak pelapor wajib untuk menolak transaksi tersebut. Selanjutnya, pihak pelapor juga wajib melakukan pemutusan hubungan usaha apabila BO tidak mematuhi PMPJ atau pihak pelapor meragukan kebenaran informasi dari BO tersebut. Selanjutnya, terdapat kewajiban bagi pihak pelapor untuk melakukan penataan usahaan dokumen dari BO tersebut. Pihak pelapor dapat mengacu pada peraturan yang sudah dikeluarkan oleh LPP. Dalam peraturan tersebut, LPP sudah mengatur mengenai jangka waktu penata usahaan dokumen dari BO transaksi keuangan. Terakhir, terkait dengan kewajiban penyampaian laporan ke PPATK. Apabila dalam suatu transaksi keuangan pihak pelapor menemukan adanya beneficial ownership, maka informasi tersebut juga disampaikan kepada PPATK dalam laporan yang disampaikan oleh pihak pelapor. Adapun pengaturan lebih lanjut mengenai kewajiban pelaporan ke PPATK mengacu pada peraturan yang dikeluarkan oleh PPATK. Pihak pelapor adalah garda terdepan dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT, dan PPSPM yang diharapkan dapat berperan aktif dalam menjalankan program PMPJ atau APU PPT. Perlu diingat bahwa adanya pelanggaran pihak pelapor terkait beneficial ownership transaksi keuangan dapat menyebabkan pihak pelapor dikenakan sanksi administratif oleh LPP ataupun oleh PPATK. Sehingga
dalam penerapan program PMPJ atau APU PPT tersebut, pihak pelapor dapat mengacu pada peraturan PMPJ atau program APU PPT yang dikeluarkan oleh masing-masing LPP. Dengan menjalankan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pihak pelapor dapat memperoleh informasi mengenai beneficial ownership dalam transaksi keuangan. Informasi BO tersebut nantinya juga akan digunakan pada saat pihak pelapor menyampaikan kewajiban pelaporan ke PPATK sebagaimana diamanatkan dalam UU TPPU. Nah, tidak terasa kita telah mengenal seluk-beluk beneficial ownership dalam transaksi keuangan di Indonesia. Terima kasih telah menyimak video ini hingga akhir. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam!